Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat Sobat Subter dimanapun berada. Oke, Mimin akan lanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Seperti biasa, yang belum bantu tekan tombol like, tekan tombol like-nya terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan saja ceritanya. Bab 241-245. Tentu saja ada yang harus dia lakukan, dia tidak akan hidup lama. Ye Jiangwo berkata dengan dingin. Tanpa sedikit pun belas kasihan atau penyesalan dalam kata-katanya, aku meminta Bibi Xianglin untuk menulis surat wasiat. Tetapi Bibi Xianglin bersikeras membuatnya, aku akan memberikan rumahnya. Ye Jianjun sangat tidak senang. Kenapa? Sejak dia sakit, aku merawatnya, dan kamu belum pernah ke rumah sakit, mengapa memberimu rumah? Saya pikir Anda kuno, saya khawatir Anda merawat Bibi Xianglin karena rumahnya. Kata Ye Chong dingin, baru pada saat itulah dia tahu mengapa Ye Jianjun datang ke sini. Ternyata dia memperebutkan warisan Bibi Xianglin. Benar-benar anjing yang tidak bisa mengubah makan kotoran. Jiangwo, Ye Jianjun tiba-tiba berubah menjadi nada serius dan berkata, kamu lihat keluargamu sekarang kaya, dan bahkan sebuah rumah besar telah dibangun. Meskipun kamu tidak memberitahuku, aku sangat bahagia untukmu. Li Sujuan mendengus dingin, dan Ye Jiangwo sama sekali tidak mendengarkan apa yang dikatakan Ye Jianjun, dia hanya sedih. Ye Jianjun melanjutkan, kamu lihat keluargamu sangat kaya, jadi berikan aku rumah Bibi Xianglin, kamu juga tahu bahwa keluargaku miskin dan hampir tidak mampu makan, kakak iparmu membuat masalah denganmu, aku akan bercerai. Ye Jiangwo tidak mengatakan apa-apa, hanya berjongkok di tanah dengan kepala di lengannya, terlihat sangat sedih. Li Sujuan berkata dengan marah, kakak ketiga, kamu benar-benar rakus. Kamu telah mengambil alih rumah lamaku. Mengapa kamu menginginkan rumah Bibi Xianglin sekarang? Apakah kamu tidak memberikan jalan keluar kepada orang lain? Ye Jianjun terkekeh. Saudaraku dan saudari, apa yang Anda katakan salah. Anda juga tahu bahwa saya berada dalam bisnis rumah bekas. Apa bagusnya rumah lama kita? Itu tidak sebanding dengan harganya sama sekali, dan tidak banyak nilainya jika dihancurkan. Tetapi rumah Bibi Xianglin berada di lokasi yang baik, dan jika ada di tangan saya, itu dapat menghasilkan banyak uang. Dia melanjutkan, kakak dan adikku, lagi pula, keluargamu tidak kekurangan uang sekarang. Jadi apa yang bisa kamu lakukan jika kamu memberiku rumah tua ini? Ye Chong mendengus dingin, siapa namamu, apa hubungan keluarga saya dengan uang atau tidak? Mengapa saya harus memberi Anda rumah jika keluarga saya punya uang? Ye Jianjun berkata dengan marah, tuanku, apa yang kamu lakukan, bocah cilik? Ye Jiangwo berkata perlahan, urusan keluargaku sekarang ada di tangan Ye Chong. Ye Jianjun berkata dalam hatinya bahwa Ye Jiangwo membuat alasan, dia hanya tidak ingin memberinya rumah. Dia memandang Ye Jiangwo dengan dingin, oke, jika kamu punya uang, lupakan kerabatmu yang malang, kan? Oke, kamu Jiangwo, Anda benar-benar tidak memiliki hati nurani sama sekali. Kamu masih berani mengatakan itu, ketika ibu saya sakit parah, ayah saya ingin mengambil kembali rumah itu, apakah Anda mengembalikannya? Anda menyaksikan ibu saya hampir mati karena sakit, bahkan tanpa sedikit pun rasa iba. Apa yang Anda sebut hati nurani? Ye Chong berkata dengan suara dingin. Ye Jianjun tersipu dan berkata, oke, Anda mengingatnya untuk saya. Aku bodoh, siapa yang kamu ingat? Lin Tianqi muncul. Bagaimana Ye Jianjun mengenal Lin Tianqi? Dia berkata dengan marah, ada apa denganmu? Keluargaku sendiri sedang berbicara, keluar dari sini. Luen juga muncul. Rumah bekas, dia mengucapkan 3 kata. Xiaoqi menambahkan di sebelahnya, kakak Lu bertanya, apakah kamu berbisnis rumah bekas? Jadi apa? Prosedur, peraturan, pajak. Luen mengucapkan 5 kata, Xiaoqi melanjutkan, saudara Lu, saya bertanya kepada Anda, apakah prosedurnya lengkap? Apakah peraturannya sesuai dengan peraturan? Apakah ada penggelapan pajak? Ye Jianjun merasa bersalah sesaat. Dia baru saja membuka sebuah perusahaan kecil di kota untuk jual kembali rumah bekas. Bagaimana prosedurnya? Mungkin lengkap. Banyak prosedur yang tidak sesuai dengan peraturan, dan bukankah penghindaran pajak adalah hal yang biasa? Dia memelototi Xiaoqi dengan kejam, kamu gadis kecil, ada apa denganmu? Keluar dari sini, Xiaoqi juga sedikit tidak senang ketika Ye Jianjun memarahi kepala dan wajahnya. Dia berkata, karena kamu mengatakan itu bukan apa-apa bagiku. Tidak apa-apa, aku akan kembali dan memeriksa untuk melihat apakah ada yang salah, dan lihat apakah aku bisa mengurusnya. Kamu pikir kamu ini siapa? Ye Jianjun berkata dengan marah. Apakah kamu tahu siapa ini? Dia adalah putra nomor 3 di kota. Kata Ye Chong kepada Ye Jianjun sambil tersenyum. Ketika Ye Jianjun mendengar ini, kakinya lemas ketakutan. Apa? Kamu,
Kamu putra nomor 3, periksa. Luwen hanya mengatakan satu kata. Ye Jianjun menyesali ini, jika dia tahu, dia tidak akan datang ke rumah Ye Chong untuk membuat masalah. Ketika dia mendengar kabar bahwa keluarga Ye Chong telah membangun rumah baru untuk menjamu tamu, dia tahu bahwa keluarga Ye Chong pasti kaya. Itu sebabnya dia datang ke sini untuk mencoba peruntungannya, berpikir bahwa dia akan membuat masalah dengan cara yang kurang ajar, dan dengan karakter pemalu Ye Jiangwo, dia pasti akan memberinya rumah Bibi Xianglin untuk menenangkan keadaan. Tapi dia tidak menyangka kali ini dia datang untuk memukul paku. Kapan keluarga Ye Chong menjadi begitu keras kepala? Kali ini, apalagi rumah Bibi Xianglin, apalagi perusahaan perumahan bekasnya. Ye Jianjun tidak tahu harus berkata apa untuk sementara waktu. Dia memandang Ye Chong, lalu ke Ye Jiangwo. Jiangwo, kamu harus membantuku. Ye Jianjun bukan orang bodoh, dia tahu bahwa Lu Wen seharusnya menjadi milik Ye Chong. Teman, meskipun dia tidak mengerti bagaimana Ye Chong mengenal orang tingkat tinggi seperti itu, tetapi untuk saat ini, dia tidak punya pilihan selain bertanya pada Ye Jiangwo. Saat ini, Ye Jiangwo masih kesakitan, dan dia mengabaikan Ye Jianjun sama sekali. Melihat penampilan Ye Jiangwo, Ye Jianjun tahu tidak ada jalan keluar, jadi dia lari dengan malu. Di sini, Xiaoqi menelepon, dan departemen terkait segera pergi untuk menyelidiki perusahaan perumahan bekas Ye Jianjun. Li Changlin dan Li Suli telah bersembunyi di pintu. Melihat hubungan kuat Ye Chong, mereka tidak takut, untung mereka tidak menghadapi Ye Chongming secara langsung. Jika tidak, mereka pasti yang tidak beruntung sekarang. Setelah itu, Lu Wen, Lin Tianqi, Su Yuqian dan lainnya pergi. Ketika Su Yuqian pergi, Ye Chong memberi Su Yuqian sebuah kotak. Hah, apa ini? Su Yuqian mengambil kotak itu dan bertanya. Ye Chong tersenyum dan berkata, aku tidak tahan melihatmu begitu gemuk. Ini sesuatu yang baik untukmu menurunkan berat badan. Su Yuqian membuka kotak itu, dan aroma teh yang kuat keluar darinya. Inilah yang ditumis Ye Chong dengan daun teh Nanmu bintang 7 dan beberapa jenis jamu. Ye Chong berkata kepada Su Yuqian, 3 hari. Jika kamu meminumnya selama 3 hari, kamu akan merasakan perbedaannya. Ibuku, Kak Chong, apakah ini produk barumu, teh pelangsing? Apakah akan efektif dalam 3 hari? Mata Lin Tianqi membelalak. Ye Chong mengangguk. Lin Tianqi sangat gembira. Dia tahu bahwa produk Ye Chong pasti produk berkualitas tinggi. Jika ini masalahnya, maka kita tidak boleh melewatkan peluang bisnis ini. Aku akan membuat reservasi dulu. Lin Tianqi mengeluarkan ponselnya saat berbicara, dan ingin mentransfer deposit 20 juta ke Ye Chong. Ye Chong tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata, jangan terburu-buru, biarkan pria gendut itu mencoba efeknya terlebih dahulu, dan pohon tenanmu bintang 7 saya belum matang, jadi tidak mungkin untuk memproduksinya secara massal. Lin Tianqi menyerah dan berkata, baiklah, tunggu 3 hari untuk melihat bagaimana Fatih Su bekerja. Su Yuqian berterima kasih kepada Ye Chong, dan kemudian meninggalkan desa Xiaoye bersama Lin Tianqi dan Lu Wen. Li Changlin, Li Suli, Wei Ping dan yang lainnya juga pergi. Mereka penuh kesombongan ketika mereka datang, dan berkecil hati ketika mereka pergi. Di kompleks desa yang besar, hanya Ye Jiangwo yang tersisa berjongkok di tanah, memegangi kepalanya dengan kesal. Bibiku Xianglin, ini semua salahku karena tidak merawatmu dengan baik, mengapa kamu sakit parah? Ye Jiangwo menangis sambil memegangi kepalanya. Ye Chong naik dan berkata, ayah, jangan khawatir, aku akan pergi dan melihat, tidak peduli penyakit serius apa yang nenek Xianglin miliki, aku bisa menyembuhkannya. Benarkah? Li Sujuan memutar matanya ke arah Ye Jiangwo, kamu orang tua masih tidak percaya anak kita. Apakah kamu lupa bagaimana penyakitku disembuhkan? Ye Jiangwo akhirnya mengubah kesedihannya menjadi kegembiraan, dan berkata, ya, dengan putra tertua di sini, Bibi Xianglin pasti baik-baik saja. Sore itu, Ye Chong menyetir, dan Ye Jiangwo serta Li Sujuan pergi ke rumah sakit pusat. Ye Chong melaju sangat cepat di jalan yang baru dibangun, cukup menakuti Ye Jiangwo dan Li Sujuan. Ya Tuhan, kamu bisa mengemudi perlahan, kamu terbang. Kata Li Sujuan, faktanya, Ye Chong sudah melambat, jika dia mengemudi sendiri, dia biasanya akan mengemudi lebih cepat. Dalam waktu kurang dari 1 jam, mereka tiba di rumah sakit pusat. Penjaga rumah sakit pusat segera melaporkan berita tersebut kepada Direktur Zheng Dalin. Karena Zheng Dalin pernah menetapkan bahwa kapanpun Ye Chong datang, dia harus meneleponnya sesegera mungkin. Sebelum keluarga Ye Chong mencapai bangsal Bibi Xianglin, Zheng Dalin menyapanya, oh, Tuan Ye, mengapa Anda di sini? Pengunjung yang langka,
Pelanggan langka, Ye Chong menatap Zheng Dalin tanpa berkata-kata, berpikir bahwa dekan benar-benar mendapat informasi. Dia berkata, bibi ayah saya dirawat di rumah sakit di sini, saya akan datang dan melihatnya. Dia akan merawat bibi kami dengan baik, kata Zheng Dalin, dan Ye Chongxin berkata bahwa Zheng Dalin pandai membuat koneksi. Saya baru tahu. Semua orang berkata ketika mereka datang ke pintu bangsal, ini adalah bangsal perawatan paling umum di rumah sakit pusat. Ada 8 tempat tidur di gubuk gelap, dan 8 pasien berdesakan. Lingkungannya sangat buruk, tetapi secara relatif, harganya juga paling murah. Tampaknya meskipun Ye Jianjun mengirim bibi Xianglin ke rumah sakit, dia masih enggan mengeluarkan lebih banyak uang. Ye Jiangwo membuka pintu dan melihat bibi Xianglin berbaring di tempat tidur di depan pintu. Wajahnya pucat, dan air mata langsung turun. Bibi Xianglin, teriaknya sambil berjalan ke sisi tempat tidur bibi Xianglin. Para pasien di ranjang lain memandang Ye Jiangwo dengan heran, berpikir bahwa orang ini belum mati. Mengapa mereka menangis begitu sedih? Tetapi semua orang tahu bahwa pasien bernama bibi Xianglin ini mendekati akhir hidupnya. Mereka tidak mengerti, ini sudah sangat serius, mengapa tidak dikirim ke ICU? Tapi di bangsal perawatan biasa dengan lingkungan yang buruk. Ye Chong melihat wanita berusia 60-an berbaring di tempat tidur, dengan rambut putih di seluruh kepalanya, perawakan pendek, dan wajah keriput. Suami bibi Xianglin adalah seorang peminum berat, dan dia sering memukuli orang setelah minum, yang membuat bibi Xianglin tuli. Oleh karena itu, bibi Xianglin tidak menemukan Ye Jiangwo sampai Ye Jiangwo berlari ke sisi bibi Xianglin. Ketika bibi Xianglin melihat Ye Jiangwo, air mata mengalir dari matanya. Jiangwo, aku tidak pernah berpikir aku bisa melihatmu sebelum aku mati, jadi aku bisa memejamkan mata. Bibi Xianglin berkata dengan lemah. Mulutnya dia tidak memakai gigi palsu. Dan mulut datarnya bergerak dengan penuh semangat. Ye Jiangwo memegang tangan bibi Xianglin dan berkata, bibi Xianglin, ini semua salahku karena tidak merawatmu dengan baik. Bibi Xianglin menyentuh kepala Ye Jiangwo dengan tangan keriput. Jiangwo, bagaimana kamu bisa disalahkan untuk ini? Zheng Dalin sedikit malu melihat pemandangan ini, dan buru-buru memanggil kepala perawat, ada apa denganmu? Pasiennya sangat serius. Mengapa kamu masih tinggal di bangsal seperti itu? Mengapa tidak diatur ke ICU? Kepala perawat berkata dengan malu, Dekan, saya telah berkomunikasi dengan keluarga pasien berkali-kali, tetapi keluarga pasien mengatakan bahwa mereka tidak punya uang. Selama kita mengaturnya di sini, Ye Jianjun, kamu bajingan, Li Sujuan. Dikutuk tanpa sadar, melihat Li Sujuan marah, Zheng Dalin takut Ye Chong akan melampiaskan amarahnya padanya, jadi dia buru-buru berkata, baiklah, Ms. Li, jangan khawatir, saya pribadi akan mengatur agar pasien dipindahkan ke unit perawatan intensif, dan dia pasti akan menerima perawatan terbaik. Dengan Zheng Dalin secara pribadi melakukannya, tidak butuh waktu lama bagi bibi Xianglin untuk ditempatkan di bangsal VIP paling mewah. Ye Jiangwo bertanya pada Ye Chong, bagaimana, bisakah kamu menyelamatkan bibi Xianglin? Aku hanya bisa mencoba, kata Ye Chong. Jika bibi Xianglin sakit, Ye Chong benar-benar bisa menyembuhkannya. Namun, Ye Chong telah lama melihat kondisi fisik bibi Xianglin. Sebenarnya bibi Xianglin tidak sakit, tetapi karena dia terlalu banyak bekerja ketika dia masih muda, dan sekarang fungsi tubuhnya habis. Seperti lilin yang menyala sampai habis, semua organ di tubuh bibi Xianglin hampir habis saat ini. Ye Chong meninggalkan Li Sujuan dan Ye Jiangwo untuk menjaga bibi Xianglin, sementara dia kembali ke desa Xiaoye sendirian. Dia akan mengambil sepotong sutra Cheng Huang. Kerawang Cheng Huang sudah memiliki kemampuan untuk meregenerasi sel, yang memiliki efek ajaib pada orang sekarat seperti bibi Xianglin. Dengan bantuan Ye Chong, itu mungkin untuk meningkatkan umurnya beberapa tahun. Ye Chong mengendarai mobil dengan sangat cepat, tapi untungnya, tidak ada mobil lain di jalan kecuali Ye Chong. Hanya butuh lebih dari 20 menit untuk kembali ke desa, dia bergegas ke gunung belakang untuk mengambil sepotong sutra Cheng Huang, lalu bergegas kembali ke kota. 1 jam kemudian, Ye Chong kembali ke bangsal rumah sakit lagi, dan bibi Xianglin memegang tangan Ye Jiangwo dan mengingat masa lalu. Rasanya seperti kembali ke cahaya sebelum kematian, dan kondisi bibi Xianglin meningkat pesat, dia berbicara dengan jelas, dan dia bisa duduk. Aku sangat bodoh, sungguh, kata bibi Xianglin dan Ye Jiangwo. Aku hanya tahu bahwa hewan liar akan datang ke desa ketika salju turun dan tidak ada makanan di pegunungan. Aku tidak tahu bahwa musim semi juga akan datang. Ayo, semua orang memandangi. Bibi Xianglin, aku tidak tahu cerita seperti apa yang akan dia ceritakan. Saya membuka pintu pagi-pagi dan meminta amau kami untuk duduk di ambang pintu dan mengupas kacang. Dia sangat patuh. Setelah dia keluar,
Saya memotong kayu bakar dan membersihkan beras di belakang rumah, masukkan ke dalam panci dan saya ingin mengukus kacang. Nama saya Amau. Saya tidak menjawab. Saya keluar untuk melihat, dan saya melihat kacang berserakan di mana-mana, dan Amau kami hilang. Saya masuk cepat, biarkan orang-orang keluar dan mencarinya. Ye Chong tiba-tiba mendapat ide setelah mendengarkan kata-kata Bibi Xianglin. Rasa belajar buku teks bahasa Mandarin, Nenek Xianglin, mungkinkah putramu dimakan serigala ketika dia masih kecil, seorang anak? Ye Chong bertanya. Bibi Xianglin menggelengkan kepalanya. Tidak. Saya kemudian mengetahui bahwa Amau saya pergi bermain di air. Dia masih hidup dan sekarang pergi ke luar negeri. Kenapa? Begitu, katakan saja, Amau tidak patuh. Saya hanya bermain-main. Kemudian, Bibi Xianglin terus mengenang peristiwa masa mudanya. Ye Jiangwo melihat bahwa Ye Chong telah kembali, dan dengan cepat bertanya, cepat dan pikirkan cara. Semua orang dapat merasakan bahwa meskipun Bibi Xianglin sedang mengobrol, tidak akan lama sebelum Bibi Xianglin kehabisan bahan bakar. Ye Chong memanggil Dekan Zheng Dalin dan memintanya menyiapkan beberapa jamu Cina. Kisah Ye Chong menyelamatkan seorang wanita tua yang sekarat menyebar ke seluruh rumah sakit dalam sekejap. Para ahli dari semua ukuran di rumah sakit pusat berkerumun di pintu bangsal, meregangkan leher mereka untuk menemui dokter legendaris Ye. Adegan ini membuat Ye Chong sangat terdiam. Dalam waktu singkat, Zheng Dalin menyiapkan semua ramuan yang diinginkan Ye Chong. Ye Chong mengeluarkan sutra Cheng Huang, mencampurnya dengan ramuan lain, menumbuknya menjadi bubuk, menyerahkannya kepada Zheng Dalin, dan berkata, tambahkan 3 mangkuk air, dan rebus menjadi 1 mangkuk. Zheng Dalin tidak mau pergi secara langsung, dia juga ingin melihat. Metode Ye Chong menyelamatkan orang, jadi, dia menyerahkan tugas ini kepada kepala perawatnya. Kepala perawat juga tidak mau pergi, dia juga ingin melihat keterampilan medis Ye Chong. Jadi, kepala perawat menyerahkan tugas kepada perawat di bawahnya. Perawat juga tidak mau pergi, dia juga ingin melihat bagaimana Ye Chong menyelamatkan orang. Tapi dia tidak punya siapa-siapa untuk membantunya. Bosnya tidak senang, tetapi tidak ada cara lain, pangkat resminya luar biasa. Jadi dia tidak punya pilihan selain pergi ke Departemen Pengobatan Tiongkok untuk merebus obat dengan enggan. Zheng Dalin ceria, berdiri di samping Ye Chong dan berkata, Tuan Ye, suatu kehormatan besar melihat Anda melakukan keterampilan medis lagi. Ye Chong sedikit tersenyum, tetapi tidak menjawab, dan kemudian mengeluarkan jarum perak kotak. Dia memutar beberapa jarum perak, dan menggunakan jarum 13 yulong lagi, tekniknya mempesona. Dalam waktu singkat, lengan Bibi Xianglin dipenuhi jarum perak, seperti naga perak yang merayap di lengan Bibi Xianglin. Zheng Dalin dan yang lainnya jelas tidak memiliki pengalaman Wang Changsong, dan mereka tidak tahu bahwa Ye Chong menggunakan teknik akupuntur yang telah lama hilang. Mereka hanya berpikir bahwa teknik Ye Chong sangat halus. Pada saat ini, Bibi Xianglin, meskipun dia masih menggumamkan sesuatu, suaranya semakin mengecil, dan tidak ada yang bisa mendengar apa yang dia katakan dengan jelas. Jelas, Bibi Xianglin telah mencapai saat terakhir, matanya berangsur-angsur kabur, dan dia bisa pergi ke barat kapan saja. Baik Ye Jiangwo dan Li Sujuan sangat gugup, alat yang memantau tanda-tanda vital mulai menunjukkan kelainan. Ye Chong dengan tenang mengetuk jarum perak dengan ringan, dan dengan suara dengung, semua jarum perak bergetar bersama dan beresonansi, seolah-olah naga itu hidup. Pada saat yang sama, tubuh Bibi Xianglin dipenuhi dengan energi naga Ye Chong. Energi naga sedang berjalan, mengaktifkan kembali berbagai organ tubuh Bibi Xianglin. Getaran jarum perak berlangsung sekitar 5 menit, lalu berhenti. Ye Chong menjentikkan jarum perak lagi, dan menuangkan energi naga lagi, 5 menit lagi. Setiap kali jarum perak berhenti bergetar, Ye Chong mengulangi tindakan sebelumnya. Setiap kali dia mengetuk, dia memperbarui hidup Bibi Xianglin. Namun, Ye Chong menghabiskan banyak waktu melakukan ini, dan setelah beberapa saat, butiran keringat muncul di dahi Ye Chong. Akhirnya, setelah Ye Chong mengetuk 13 kali, perawat masuk dengan semangkuk sup obat. Oke, obatnya sudah siap, kata perawat. Dia menemukan bahwa tubuh Bibi Xianglin sudah dipenuhi jarum, mengetahui bahwa dia telah melewatkan bagian yang paling menarik, dia tidak bisa menahan nafas secara diam-diam. Li Sujuan buru-buru mengambil mangkuk obat, lalu menatap Ye Chong, menunggu instruksi selanjutnya dari Ye Chong. Ye Chong berkata, berikan pada Nenek Xianglin. Li Sujuan meminta Ye Jiangwo untuk membuka mulut Bibi Xianglin, dan menuangkan sup obat ke dalam mulut Bibi Xianglin. Pada saat yang sama, Ye Chong memadatkan energi naga di tubuhnya lagi, lalu menjentikkan jarum perak dengan keras. Bas kali ini, jarum perak mengeluarkan suara yang lebih keras dari sebelumnya, hampir membuat telinga semua orang sakit.
Dan energi naga dalam jumlah besar mengalir ke tubuh Bibi Xianglin. Dikombinasikan dengan esensi cairan obat kerawang Cheng Huang, itu berenang ke seluruh tubuh Bibi Xianglin. Di mana esensi cairan obat melewati, organ Bibi Xianglin langsung tampak terlahir kembali, dan organ yang telah nekrotik dan tidak berfungsi kembali ke fungsi normal. Jantung yang sudah akan berhenti berdetak mulai lagi dengan dentuman yang kuat. Bibi Xianglin perlahan membuka matanya, dan monitor tanda vital di sebelahnya juga menunjukkan bahwa itu benar-benar normal. Apakah aku sudah mati? Bagaimana aku masih bisa melihatmu? Tanya Bibi Xianglin. Ye Chong juga menghela nafas lega, dan merosot kembali ke sofa. Terapi penopang hidup barusan sangat melelahkan tubuhnya. Ketika Ye Jiangwo melihat Bibi Xianglin bangun, dia sangat gembira. Bibi Xianglin, kamu belum mati, penyakitmu sudah sembuh, kamu baik-baik saja. Hebat. Bibi Xianglin menatap Ye Jiangwo dan berkata, penyakitku sudah sembuh. Bagaimana, apakah mungkin? Ye Jiangwo tersenyum, menunjuk ke arah Ye Chong dan berkata, putraku Ye Chong yang menyembuhkanmu. Apa? Anakmu, Ye Chong. Bibi Xianglin menatap Ye Chong dengan tergesa-gesa. Oh, terakhir kali aku melihatnya beberapa tahun yang lalu. Aku ingat anak ini sepertinya telah pergi ke tentara. Kata Bibi Xianglin, benar, bukankah dia baru saja pulih beberapa bulan yang lalu? Telah mempelajari beberapa keterampilan medis, tetapi dia tidak menyangka akan menggunakannya lagi hari ini. Anak dia berkata, ambil 3 kali sehari selama setengah bulan, dan penyakit nenek Xianglin akan sembuh. Zheng Dalin dan sekelompok ahli tua di rumah sakit bertepuk tangan dan berkata dengan kaget, sungguh menakjubkan, pasien yang jelas sekarat, tiba-tiba dihidupkan kembali oleh Tuan Ye. Ye Jiangwo dan Li Sujuan memutuskan untuk tinggal dan merawat Bibi Xianglin. Ye Chong pulang untuk mengganti pakaian dan mengirim mereka ke rumah sakit. Setelah semuanya diatur, Ye Chong kembali ke rumah. Keesokan harinya, Ye Chong mengobrol dengan Zhou Yutong dan Lin Wan di desa. Wang Bing tiba-tiba datang, kepala desa, villa perlu mendekorasi dinding dan perabotan sekarang. Gaya rumah apa yang kamu inginkan, Ye Chong? Berpikir sejenak, semakin sederhana semakin baik. Zhou Yutong berkata, bagaimana bisa saya melakukan itu? Saya suka merah muda. Kamar saya harus didekorasi dengan warna merah muda, dan saya juga perlu menggunakan pencocokan warna gaya Mediterania yang paling populer. Tapi saya suka gaya Jepang, saya ingin tidur di tatami, dan kemudian kamar harus ada meja kayu dan lemari besar dengan pintu geser, Lin Wan cemberut dan berkata. Wang Bing bingung sekarang, dia menggaruk kepalanya dan bertanya, siapa yang harus saya dengarkan? Ye Chong tersenyum dan berkata, ya, bagaimanapun, kita masing-masing memiliki kamar, dan kita dapat membangun kamar kita sendiri sesuai dengan gaya kita sendiri. Ada 7 kamar tidur di lantai 2 villa, yang cukup untuk keluarga Ye Chong yang terdiri dari 4 orang, termasuk Lin Wan dan Zhou Yutong. Lin Wan dan Zhou Yutong sangat gembira. Kebetulan kita tidak melakukan apa-apa hari ini. Ayo pergi ke pasar perabot rumah di sore hari, beli apapun yang kamu suka. Ye Chong menyarankan, bagus, aku sudah lama tidak berbelanja. Zhou Yutong berkata dengan bersemangat, aku juga, aku bisa mampir hari ini untuk membeli pakaian dan makanan ringan. Lalala, kata Lin Wan. Sore itu, Ye Chong mengemudikan mobil, membawa Lin Wan, Zhou Yutong dan Wang Bing, dan mereka berempat datang ke pasar perabot rumah paling terkenal di kota Beijing, perabotan rumah Bibi. Perabotan rumah Bibi menempati ruang besar pusat perbelanjaan. Ada seluruh lantai ruang yang dipenuhi dengan semua jenis furnitur dan dekorasi kelas atas dan indah. Kedua gadis itu begitu bersemangat sehingga mereka berlari ke aula seperti kelinci kecil untuk memilih furnitur dan dekorasi favorit mereka. Ini, saya ingin ini, warna biru cocok dengan rak buku kayu saya. Lin Wan berkata, aku harus memiliki spray merah muda dan tirai yang indah ini. Mata Zhou Yutong berbinar karena suka. Wang Bing mengikuti kedua gadis itu dan merekam mereka dengan tergesa-gesa. Ye Chong sendirian di samping, diam-diam memilih beberapa furnitur yang praktis dan elegan. Tiba-tiba, dia menyukai satu set yang indah, seperangkat gelas air. Dia akan mengambil gelas air untuk melihat-lihat ketika 2 wanita berpakaian genit datang. Satu berbaju merah dan satu lagi berbaju putih. Jangan bergerak, aku mau set gelas air ini, kata wanita berbaju merah. Ye Chong lucu. Saya tidak memiliki nama Anda, mengapa saya tidak bisa? Pindah, Anda bahkan tidak mampu membelinya, itu benar. Ah Hong, lihat dia sangat kotor, dia pikir rumah bibiku adalah semacam tempat kelas atas. Mengapa semua orang memasukkannya? Wanita berbaju putih itu menatap Ye Chong, dan berkata dengan tak tertandingi penghinaan. Wanita bernama Ah Hong mencibir dan berkata, Dabai, kamu benar,
Sekarang orang ini tidak memiliki pengetahuan diri sama sekali. Dia suka pergi ke tempat yang mulia terlepas dari identitasnya. Saat ini, Zhou Yutong berlari mendekat, memegang bantal beruang di lengannya. Ada apa dengan Ye Chong? Dabai dan Ahong memandang Zhou Yutong dengan rasa ingin tahu, apakah kalian bersama? Apakah ada masalah? Zhou Yutong mengangkat alisnya, nadanya agak tumpul. Dia bisa merasakan bahwa kedua wanita itu tidak bersahabat. Lihatlah dirimu gadis kecil, kamu juga sangat modis dan cantik, mengapa kamu dengan udik desa? Kurasa, udik desa ini pasti orang kaya dengan sejumlah uang. Tidak tahu bagaimana mencintai diri sendiri. Kedua wanita itu bernyanyi bersama, memikirkan Ye Chong dan Zhou Yutong sebagai hubungan pengasuhan. Bisakah dia menahan amarah Zhou Yutong yang keras minggu ini? Kalian berdua pelacur, omong kosong apa yang kalian bicarakan? Bagaimana kalian bisa begitu kotor ketika pakaian kalian terlihat seperti anjing? Ahong menunjuk Zhou Yutong dengan jarinya dicat dengan cat kuku merah. Aku hanya memarahimu, kamu tanda bau, kamu membuat tandamu sendiri. Apakah menurutmu semua orang di dunia ini seperti kamu? Tak tahu malu, Zhou Yutong memarahi. Ye Chong terkikik di sampingnya, berpikir bahwa gadis kecil ini Zhou Yutong benar-benar memarahi, membuat mereka berdua tersipu malu. Oke, gadis kecil, lihat apakah aku tidak merobek mulutmu hari ini. Kata Dabai dan hendak bergegas maju. Kedua wanita ini memiliki lengan besar dan pinggang bulat. Sekilas mereka terlihat seperti tikus. Bagaimana mungkin tubuh kecil Zhou Yutong menjadi lawan mereka? Ye Chong buru-buru berdiri di depan Zhou Yutong. Mengapa? Apakah kamu ingin bergerak? Kamu orang udik, apakah kamu masih ingin maju? Baiklah, mari kita lihat bagaimana kamu mati nanti. Dabai mengutuk, lalu berteriak di belakangnya. Sayang, kemarilah, aku diganggu. Pada saat ini, seorang pria parubaya yang tinggi dan gemuk datang. Bayi kecil, siapa sih yang tidak punya mata dan berani menggertakmu? Tanya pria parubaya itu, ini udik desa ini. Sayangku, bantu aku menyingkirkannya. Kata Dabai, menunjuk ke arah Ye Chong. Pria parubaya itu berjalan ke arah Ye Chong dengan kejam, dia seperti gunung. Bajingan kecil, kamu sangat berani, kamu berani mengacaukan wanitaku. HMPH, benar-benar nyonya yang dirawat oleh seseorang. Zhou Yutong berkata dengan marah, dia tidak takut pada pria parubaya, karena dia tahu kemampuan Ye Chong dengan sangat baik. Sayang, bantu aku merobek mulut gadis kecil ini. Kata Dabai dengan marah. Mata pria parubaya itu berbinar ketika dia melihat Zhou Yutong, dan dia bertanya dengan sinis, mengapa, gadis kecil, kamu juga suka diurus oleh orang lain? Mengapa kamu tidak mengikutiku? Itu jauh lebih baik daripada mengikuti. Ini udik, wajah Zhou Yutong memerah karena marah. Orang tua, hati-hati dengan apa yang kamu katakan. Kata Ye Chong, rumput, apa yang kamu, pria parubaya itu mengutuk, mengulurkan tangan untuk mengipasi Ye Chong. Sebelum tangan itu jatuh, terdengar ledakan, dan pria parubaya itu ditendang oleh Ye Chong. Itu tidak berhenti sampai menabrak lemari kayu solid, tergeletak di tanah dan meratap, aduh. Kedua wanita itu, Dabai dan Ahong, tercengang. Orang-orang di sekitar memandang Ye Chong dengan heran. Tampaknya ada celah besar antara kekuatan Ye Chong dan pria parubaya, tapi dia baru saja menendang pria parubaya itu. Brengsek, kamu berani memukulku? Apa kamu tahu siapa aku? Aku akan membunuhmu. Pria parubaya itu bangkit dari tanah kesakitan. Pada saat ini, Wang Bing dan Lin Wan masuk dari kerumunan. Yutong, Ye Chong, apa yang terjadi? Dia bergegas ke Zhou Yutong dan bertanya. Tidak apa-apa, Ye Chong baru saja mengirim hooligan tua. Kata Zhou Yutong, pria parubaya itu hendak memarahi lagi ketika dia tiba-tiba melihat Wang Bing. Kakak Wang, kamu juga di sini. Pria parubaya itu lebih tua dari Wang Bing, dan dia terus memanggilnya, Kakak Wang. Wang Bing mengerutkan kening, Hou Peng, apa yang kamu lakukan? Kakak Wang, kamu datang tepat waktu, aku diintimidasi, kamu bisa membantuku. Pria parubaya itu bernama Hou Peng. Sebelum dia selesai berbicara, Wang Bing berlari ke arah Ye Chong. Kepala desa, apakah kamu baik-baik saja? Ye Chong melirik Hou Peng, dan bertanya kepada Wang Bing, apakah kamu mengenalnya? Iya, ini Hou Peng dari tim teknik Beijiang Pengcheng. Kata Wang Bing. Hou Peng tertegun, melihat penampilan Wang Bing, dia terlihat sangat menghormati Ye Chong. Dia mencengkeram perutnya dan berlari ke Wang Bing, Kakak Wang, ini. Dia menyadari bahwa dia mungkin telah melakukan kesalahan besar. Hou Peng, bukankah kamu memintaku untuk membawamu berpartisipasi dalam proyek Gunung Panlong? Ini adalah bos besar Gunung Panlong, kata Wang Bing. Apa? Hou Peng terkejut.
Kamu adalah bos besar Gunung Panlong, kepala desa Ye. Ye Chong mencibir, sebagai default, retak. Hou Peng menamparkan wajahnya sendiri, oh, itu semua karena aku buta mata dan tidak mengenal Gunung Tai. Kepala desa Ye pasti tidak sepengetahuanku, retak-retak. Dia menamparkan dirinya lagi 2 tamparan. Kedua wanita itu, Dabai dan Ahong, masih belum mengerti apa yang terjadi. Sayang, apa yang terjadi? Tamparan ini ada di wajah Dabai. Dengan kekuatan yang begitu besar, Hou Peng langsung menamparkan wajah Dabai yang bengkak dan sakit. Kamu wanita yang hilang, tersesat, jika bukan karena kamu, bagaimana aku bisa menyinggung kepala desa Ye? Dabai dimarahi dan terlalu takut untuk berbicara lagi. Dengan dukungan Ahong, keduanya lari dengan tergesa-gesa. Hou Peng tersenyum pada Ye Chong lagi dengan suara rendah. Tuan Ye, Anda pasti tidak sepengetahuan saya, kami tidak mengenal satu sama lain. Jangan khawatir, jika Anda mengizinkan saya berpartisipasi dalam proyek Gunung Panlong, saya pasti akan melakukan yang terbaik, bekerja. Baru-baru ini, kota Beijiang dan bahkan tim teknik di provinsi lain menjadi gila. Proyek besar Gunung Panlong akan ditenderkan. Jika Anda dapat berpartisipasi, akan ada keuntungan yang tak terhitung jumlahnya untuk dibuat. Ye Chong tersenyum dan berhenti berbicara. Kamu bisa pergi, jangan ganggu kepala desa. Kata Wang Bing, tapi, bagaimana dengan proyek Panlong San? Cepat, Wang Bing berteriak. Hou Peng terlalu takut untuk mengajukan pertanyaan lagi, dan buru-buru mengucapkan selamat tinggal dengan hormat. Ye Chong tidak peduli dengan episode sekecil itu, dan beberapa orang terus memilih barang favorit mereka, dan butuh waktu sepanjang sore untuk menyelesaikan pengambilan. Setelah itu, Ye Chong mengundang semua orang untuk makan besar di kota, dan keempatnya kembali ke desa dengan puas. Selanjutnya, Wang Bing mulai mendekorasi villa sesuai dengan kebutuhan semua orang. Pada hari ini, Ye Chong sedang mengagumi ladang obatnya di gunung belakang ketika dia tiba-tiba menerima telepon dari Su Yuqian. Halo, Lao Ye, apakah kamu punya waktu? Datanglah ke kota, ada sesuatu yang ingin kuberitahukan padamu. Su Yuqian sangat bersemangat di ujung telepon. Ada apa? Tanya Ye Chong. Kamu akan tahu kapan kamu datang. Su Yuqian mempermalukan dirinya sendiri. Ngomong-ngomong, Ye Chong baik-baik saja, jadi dia setuju dengan Su Yuqian, dan mengendarai Land Rover ke kota. Mereka membuat janji untuk bertemu di Simping Hotel. Ketika Ye Chong membuka pintu, dia pikir dia salah kamar, karena menunggunya di kamar adalah pria kurus seperti tiang bendera. Lao Ye, apakah kamu tidak mengenalku? Ye Chong baru menyadari ketika dia mendengar suara itu. Omong kosong ini adalah Su Yuqian. Su gendut, berapa banyak teh penurun berat badan yang telah kamu minum? Bukankah aku menyuruhmu meminumnya hanya 3 hari? Terlalu banyak hal terjadi dalam beberapa hari terakhir, dan Ye Chong lupa tentang penurunan berat badan Su Yuqian. Ye Chong adalah pertama kalinya untuk memurnikan teh pelangsing, dan saya tidak tahu seberapa efektif itu. Lagi pula, hal-hal dalam warisan Dewa Naga ditujukan untuk ratusan orang dahulu tahun lalu, dan fisik orang dahulu masih ada perbedaan besar dari orang modern. Oleh karena itu, dia berpikir untuk membiarkan Su Yuqian mengambilnya selama 3 hari untuk melihat cara kerjanya sebelum memutuskan apa yang harus dilakukan selanjutnya. Akibatnya, dia lalai, dan dia melupakan Su Yuqian. Su Yuqian ini melihat bahwa efeknya jelas, jadi dia memakannya selama beberapa hari lagi, dan akhirnya kehilangan berat badan seperti ini. Ye Chong mengamati dengan hati-hati. Untungnya, berat badan Su Yuqian baru saja turun, dan kesehatannya tidak terpengaruh sedikitpun. Su Yuqian tidak peduli. Dia telah gemuk selama separuh hidupnya, dan dia tidak pernah kurus seperti ini. Dia sama sekali tidak peduli bahwa dia lebih kurus dari tiang bendera, tetapi ingin menjadi lebih kurus. Luar biasa, Su Yuqian mengagumi. Teh dietmu luar biasa. Kamu baru saja memberiku kehidupan baru, semakin banyak. Su Yuqian berbicara, semakin dia menjadi bersemangat. Dia ingin naik dan memeluk Ye Chong, menciumnya dengan kejam. Nyatanya, Ye Chong tidak menyangka efek teh pelangsing ini begitu kuat. Tampaknya satu dosis sebelumnya dapat diencerkan menjadi 50 dosis. Saat ini, Lin Tianqi membuka pintu dan masuk dari luar. Sial, idolaku Chong akhirnya ada di sini, aku benar-benar yakin, teh pelangsing ini luar biasa. Lin Tianqi memegang tangan Ye Chong dan berkata begitu dia masuk. Lihat Fatih Su ini, dia berubah menjadi pria kurus dengan suara duang. Lin Tianqi mengetahui efek ajaib dari Su Yuqian setelah makan teh pelangsing di pagi hari. Kakak Chong, jangan membicarakan hal lain, kamu harus cepat pulang dan membuat teh pelangsing ini. Lin Tianqi tidak memberi Ye Chong kesempatan untuk berbicara, dan berkata pada dirinya sendiri, aku sudah membayangkan ada banyak sekali gadis mengejarmu. Aku, berlutut dan menjilatiku,
dan kemudian bergegas menemaniku ke tempat tidur, hanya untuk menyesap teh pelangsing di tanganku. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis, berpikir bahwa Lin Tianqi benar-benar jangka panjang. Lao Ye, bisakah teh pelangsing ini diproduksi secara massal? Tanya Su Yuqian. Saya membuat kesalahan dalam perkiraan saya sebelumnya. Meskipun pohon teh belum matang, 100 kotak teh pelangsing harus tersedia sebulan. Ye Chong juga memberitahu Lin Tianqi dan yang lainnya sebelumnya bahwa teh pelangsing tidak dapat diproduksi secara massal. Namun, setelah melihat efek teh pelangsing yang begitu luar biasa, Ye Chong dapat mengencerkan formulanya sehingga akan ada hasil. Bahkan jika itu 100 kotak, itu bukan untung kecil. Lin Tianqi berkata dengan penuh semangat. Sementara semua orang menantikannya, telepon Ye Chong berdering lagi. Itu adalah panggilan Chen Ruoqi. Chen Ruoqi memberitahu Ye Chong bahwa semuanya sudah siap untuk perusahaan pengiriman makanan, dan akan dibuka secara resmi hari ini. Namanya adalah apa yang Ye Chong katakan dengan santai saat itu, apakah kamu mati kelaparan? Ada juga slogan, apakah Anda kelaparan sampai mati? Pesan takeaway jika Anda tidak kelaparan. Ye Chong mengangguk puas, dan berkata dalam hatinya bahwa itu benar-benar pilihan bijak untuk menyerahkan masalah ini kepada saudari Chen Ruoqi. Juga, Wu Haiwei, direktur rumah sakit ketiga, memintaku untuk memberitahumu sesuatu. Kata Chen Ruoqi di telepon, ada apa? Ye Chong bertanya. Wu Haiwei berkata bahwa obat penyakit jantung yang kamu tinggalkan benar-benar bagus. Kata Chen Ruoqi, baru pada saat itulah Ye Chong ingat bahwa ketika dia merawat penyakit bibi Chen Ruoqi, dia menyiapkan obat tradisional Tiongkok untuk penyakit jantung. Belakangan, Wu Haiwei, direktur rumah sakit ketiga, melihat bahwa pengobatan tradisional Tiongkok ini sangat efektif. Jadi dia memohon kepada Ye Chong untuk menyimpan resep ini di rumah sakit ketiga. Ye Chong tidak menganggapnya serius pada saat itu. Bagaimanapun, itu hanya resep paling umum dalam obat klasik Dewa Naga. Dia memberikan resepnya kepada Wu Haiwei, namun tak disangka, rumah sakit ketiga menjadi pemimpin di bidang penyakit jantung saat ini. Wu Haiwei memberitahu saya bahwa semua pasien dapat diobati dengan resep ini. Apakah itu penyakit jantung serius atau ringan? Selama Anda minum obat, itu akan sembuh untuk waktu yang lama atau waktu yang singkat, kata Chen Ruoqi. Ye Chong mengeluarkan dia secara alami mengambil efek dari obatnya sendiri. Wu Haiwei ingin berbicara denganmu tentang mewakili obat ini. Kata Chen Ruoqi, Wu Haiwei tidak memiliki nomor telepon Ye Chong. Jadi dia hanya bisa membuatnya menghubungi Ye Chong melalui hubungan Chen Ruoqi. Oke, mengerti, terima kasih, kata Ye Chong dan menutup telepon. Ada apa? Lin Tianqi bertanya. Setelah itu, Ye Chong menceritakan dua pemikiran Wu Haiwei. Cao Ku, lelaki tua ini sangat rakus, Lin Tianqi memarahi. Benar, apa dia ingin bertindak sebagai agen obat yang luar biasa? Su Yuqian mendengus, Saudara Chong. Alih-alih membiarkan orang lain bertindak sebagai agen, mengapa kita tidak memulai sendiri perusahaan farmasi, obat Anda untuk penyakit jantung, dan teh pelangsing ajaib ini? Bukankah semuanya obat? Lin Tianqi menyarankan. Ye Chong mengangguk, dia sudah punya ide seperti itu. Bahkan, obat untuk mengobati penyakit jantung itu ia taruh di rumah sakit ketiga, yakni untuk menguji khasiat resepnya. Ada banyak resep seperti ini, dan dia pasti bisa menyiapkan obat Longshan di bawah grup Dragonson. Ye Chong mengungkapkan pikirannya, dukung. Lin Tianqi dan Su Yuqian mengangkat tangan setuju. Namun, produk farmasi tidak seperti produk biasa, prosedurnya rumit, dan ada banyak cara di dalamnya. Ye Chong dan yang lainnya bukanlah ahli, tidak mudah mendirikan perusahaan farmasi. Kita perlu menemukan orang dalam, kata Ye Chong. Lin Tianqi berpikir sejenak, aku punya seseorang untuk dipilih. Siapa itu, Tuan Muda Lin? Tolong berhenti bersikap licik dan beritahu aku dengan cepat. Tanya Su Yuqian. Lin Tianqi tersenyum, hehe, menatap Ye Chong dan berkata, ini ayah mertuamu. Ye Chong terkejut, ayah mertuaku? Ya, ayah Lin Wan, pamanku, Lin Yuhai. Kata Lin Tianqi, Ye Chong tiba-tiba menyadari bahwa ketika Lin Yuhai datang ke desa, dia berpura-pura menjadi pasangan dengan Lin Wan meskipun terungkap kemudian. Lin Yuhai sangat optimis tentang Ye Chong dan bersikeras untuk menikahi Lin Wan. Lin Yuhai adalah seorang dokter terkenal di kota Beijiang, yang lahir di bidang kedokteran. Ini akan menjadi pilihan yang baik. Jika Lin Yuhai dapat diundang, lalu tunggu apa lagi? Kenapa kamu tidak segera menelponnya? Su Yuqian mengetuk Lin Tianqi. Lin Tianqi tersipu. Sebenarnya, paman saya sama sekali tidak memandang rendah saya sebagai keponakan. Dia selalu berpikir bahwa saya tidak belajar banyak. Saya khawatir dia tidak akan datang jika saya menelepon.
Ayo bergegas bersama, dia menunjuk, kata Suyu Qian dengan penuh semangat. Lin Tianqi tidak punya pilihan selain mengeluarkan telepon. Di sisi lain, Lin Yuhai dan asistennya sedang mengobrol di kantor. Teleponnya tiba-tiba berdering, dan itu adalah Lin Tianqi. HMPH, untuk apa bajingan kecil ini menginginkanku? Kata Lin Yuhai, asisten terkekeh, Profesor Lin, mungkin dia punya sesuatu untuk dilakukan. Hanya dia, leluhur generasi kedua yang bodoh. Jika dia memiliki sesuatu untuk dilakukan, saya akan tumbuh dengan makan gas. Kata Lin Yuhai dengan nada menghina. Dia memikirkannya, dan demi adik laki-lakinya, dia tidak bisa terlalu keras pada keponakan ini. Tunggu sebentar, ketika saya menjawab telepon, katakan saja bahwa gas kita bocor, dan saya akan mengambil kesempatan untuk menutup telepon. Lin Yuhai menginstruksikan asistennya, asisten itu mengangguk. Baru saat itulah Lin Yuhai mengangkat telepon. Hai, apakah itu paman? Saya Lin Tianqi. Nah, ada apa ini paman ini? Saya bersama Ye Chong sekarang, kami memiliki sesuatu yang serius untuk didiskusikan dengan Anda. Apa, kamu adalah dengan menantuku yang baik? Lin Yuhai terkejut. Ya, Ye Chong bilang dia ingin meminta bantuanmu. Aku akan pergi ke sana sekarang, kata Lin Yuhai. Pada saat ini, asisten tiba-tiba berteriak. Oh, tidak baik, Profesor Lin, gas kami bocor. Apa, paman? Gas bocor di rumah Anda? Mengapa Anda tidak menangani gasnya dulu? Lin Tianqi berkata dengan heran. Tidak, aku akan pergi ke sana sekarang. Lagi pula, aku tumbuh besar dengan makan gas, bersambung.